Haleluya. Shalom, Ale. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Juni 2023. Kembali saudara, pada pagi hari yang cerah ini saudara, kita mau minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita dengan penuh kasih sayangnya. Dan juga kita mau awali pagi hari ini dengan memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kunci kesembuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 17 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 10, dan dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 22, dan Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Saudaraku yang terkasih, saya saudara pernah marah kepada Tuhan saudara. Kenapa? Karena waktu itu saya divonis oleh dokter harus operasi jantung, saudara. Saya dan keluarga juga tim doa telah banyak berdoa untuk kesembuhan, tapi saya tak kunjung sembuh-sembuh. Mana lagi pada saat itu, saudara, saya pun di PHK dari pekerjaan dan tidak dapat pesangon. Saya marah sekali dengan Tuhan. Dan saya merasa saya tak perlu lagi berdoa. Pertanyaannya saudara, kenapa saya tak didengar Tuhan untuk menyembuhkan saya? Bagaimana kita dapat memperoleh kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus? Belajar dari Injil yang kita baca hari ini, di mana datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Matius 8 ayat 2. Kita melihat saudara ada 4 tindakan yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini saudara. Kita tahu dari dulu hingga saat ini penyakit kusta sangat dikucilkan. Mereka telah dicap sebagai orang berdosa, pantas dikucilkan, jijik. Namun kita melihat orang yang sakit kusta itu memberanikan diri, memecahkan benteng yang mengucilkan dia. Dia mau, pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, menyembah. Ketiga, percaya. Keempat, memohon. Dia datang kepada Yesus, saudaraku yang terkasih, karena mempunyai pengharapan besar. Dia telah banyak mendengar siapa Yesus itu. Dari mendengar timbullah iman di dalam dirinya. Dan mau datang kepada Tuhan Yesus. Walau dihalangi saudara oleh kerumunan orang banyak. Karena merasa jijik melihat dirinya yang kotor. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, dia mau menembus halangan itu dan menyembah di hadapan Tuhan. Dengan iman dan percaya dia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak langsung meminta saudara, tapi dengan penuh kerenan hati, sadar bahwa dia orang berdosa. Katanya, jika Tuhan mau. Adakah kita seperti orang kusta ini yang menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa, saudara? Sesungguhnya kita semua ini adalah para penderita kusta rohani, saudara. Kita semua, saudara, yang sesungguhnya kita ini lebih jijik dari penyakit kusta itu. Kita lebih kotor dari mereka, saudara. Why? Karena di dalam diri kita ini saudara penuh sampah yang busuk. Penuh kebencian, iri, dengki, sakit hati, dendam, penuh amarah. Ini semua adalah sampah-sampah yang menumpuk di dalam diri kita yang cukup lama membuat kita menjadi busuk, saudara. Sadarkah kita itu, saudara? Sadarkah kita sesungguhnya ini kita tak layak di hadapan orang-orang yang dikasihi Tuhan? Sadarkah kita sesungguhnya juga kita tak layak di hadapan
Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, oleh belas kasih Yesus Kristus, melihat kita sebagai domba-domba yang tersesat, Yesus mau merangkul kita, dia mau menggendong kita, saudara. Kita melihat sentuhan kasih Yesus di saat si kusta memohon kepadanya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Haleluya. Matius 8 ayat 3. Saudara, Yesus tidak saja mengatakan mau, saudara, tapi dia mengulurkan tangannya untuk menjamah, menyentuh si kusta. Sungguh luar biasa, saudara. Di mana mata orang lain itu, di mata orang lain itu sangat menjijikkan, saudara, dan sangat haram untuk menyentuh kulit orang kusta, saudara. Tetapi saudara lihat, Yesus melakukannya yang luar biasa, saudara. Sentuhan kasih kepada mereka yang tersakiti, dianiaya, mengalami penderitaan akan menghibur dan membangkitkan sukacita mereka. Dari sukacita inilah akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Selain itu, saudara-saudara, kita melihat si kusta yang penuh iman datang menyembah dan memohon. Tanpa iman yang sungguh, saudaraku yang terkasih, tidak mungkin terjadi kesembuhan. Jika syarat kalau kita mau disembuhkan dari sakit penyakit kita, dipulihkan dari sakit kusta rohani kita, kita harus percaya dan mengimani, saudara. Saya ulang sekali lagi, saudara. Kita harus percaya dan mengimani. Kita tidak akan boleh kesembuhan jika kita tidak percaya dan masih meragukan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit dan menghancurkan segala kuasa setan. Di mana ada kebimbangan dan keraguan-raguan, saudara, di situ pasti tidak ada iman. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ombang ambingkan ke yang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan hari ini saudara mau mengajak kita semua yang meminta dan memohon dalam doa kepada Tuhan Yesus. Mintalah penuh harapan. Milikilah hati yang percaya dan penuh iman. Datanglah kepada Yesus, sembahlah Dia dan mintalah Dia di dalam nama Yesus dengan penuh kesadaran bahwa kita ini adalah berdosa. Karena Yesus sendiri berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Matius 7 ayat 7. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau penuh percaya dengan iman, saudara. Dan sadarilah kita ini orang berdosa. Sembahlah Dia dan mohonlah dengan penuh harapan pada Dia. Maka Dia penuh belas kasih akan menyentuh dan menjamah kita dengan penuh kasih sayang. Yesus Tuhan kami orang berdosa, sentuhlah kami dengan sentuhan kasih-Mu agar kami dipulihkan dan sembuh kini dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.